Halo semuanya, selamat datang di channel Geeksis bersama saya Yogi Surya Prayoko, sarjana psikologi. Kita akan memasuki pada episode ke-6. Pada pembahasan kali ini, pada episode sebelumnya telah membahas mengenai beberapa organel dari otak itu sendiri, kecuali korteks cerebral itu sendiri. Lalu untuk korteks cerebral akan kita bahas secara menyeluruh, namun generalis, karena lebih detailnya akan dibahas pada modul-modul berikutnya, pada episode ke-6 kali ini. Baik, pada episode ke-6 kali ini kita akan membahas mengenai korteks cerebral yang berada pada modul 3.2. Adapun pembahasan mengenai episode ke-6 kali ini adalah ada yang pertama yaitu susunan utama korteks cerebral, yaitu ada susunan lamina dan kolum yang akan kita bahas secara detail pada slide berikutnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan bagian lobus-lobus spesifik dari cerebral cortex itu sendiri. Ada lobus occipital, parietal, temporal, dan frontal. Untuk frontal ini sendiri akan pembahasan detailnya, lalu diakhiri dengan pembahasan mengenai bagaimana cara lobus-lobus ini bekerja sama dan struktur otak ini bekerja sama untuk mempersatukan satu objek yang sama. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang pertama pengantar dari korteks cerebral, yaitu untuk korteks cerebral ini adalah bagian yang cukup signifikan pada otak mamalia, tidak seperti pada spesies dari divisi lainnya, yaitu reptil, aves, ataupun lainnya. Untuk mamalia memiliki korteks cerebral yang cukup besar, dan beberapa tidak punya. Untuk hewan seperti reptil tidak punya. Lalu untuk karakteristiknya sendiri terbalik dari sumsum tulang belakang. Kalau sumsum tulang belakang gray matter-nya ada di dalam, untuk korteks cerebral ini gray matter-nya di lapisan terluar dari cerebral cortex kita. Lalu semakin ke dalam akan membentuk white matter. Lalu untuk otak kita sendiri dibagi menjadi dua hemisfer, belahan cerebral cortex, ada hemisfer kanan dan juga ada hemisfer kiri. Dan antara dua hemisfer ini berkomunikasi melalui dua bagian tertentu, yaitu pada corpus callosum, daerah tengah sekali, ini daerah jembatannya. Lalu ada daerah bawahnya, yaitu berupa anterior commissure, bawahnya. Jadi ada dua area yang menghubungkan antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri, yaitu corpus callosum dan anterior commissure. Lalu untuk susunan korteks cerebral spesies vertebrata, antar spesies, entah itu kuda, manusia, primata, monyet, kucing, dan lain-lain, itu relatif sama strukturnya, tetapi yang membedakan hanyalah ukuran, lalu jumlah lipatan girus, ini ada yang berlipat-lipat, ada yang halus sekali tanpa lipatan. Nah, lipatan girus ini melambangkan perbedaan dari keberadaan neuron per volume. Jadi semakin banyak lipatannya, maka semakin padat dari neuron itu sendiri. Dan neuron per volume ini artinya adalah seberapa banyak neuron itu per volume tertentu. Lalu untuk proporsi bagian otak antar spesies, terlihat pada gambar berikut. Untuk cerebellum, itu relatif konstan untuk antar spesies yang dilambangkan pada grafik yang warna merah bagian bawah. Sementara itu untuk bagian forebrain, itu relatif zero sum proporsinya. Jadi semakin besar forebrain-nya, maka semakin kecil area midbrain dan medulanya. Sebaliknya, untuk midbrain atau medulanya semakin besar, maka forebrain-nya semakin kecil. Kita lanjut. Mengenai susunan utama dari korteks cerebral, bagi menjadi dua, lamina baris dan kolom itu adalah kolom yang vertikal. Untuk pembahasan pertama lamina, ada total 6 jenis lamina dengan antar lamina sel pada antar korteks. Jadi korteks-korteks pada cerebral cortex kita ini dipisahkan oleh fibers. Untuk bagian gambar sebelah kanan yang warna kuning ini. Jadi antar korteks dipisah oleh fibers. Lalu untuk ketebalan lamina ini bervariasi tergantung dari korteksnya itu sendiri dan belum tentu juga lengkap, jumlahnya sebanyak 6 jenis. Contohnya pada lamina 5 itu pada daerah ini, last pyramidal cell main source of motor output.
yaitu fungsinya untuk fungsi motorik. Sehingga pada korteks motorik kita, nanti akan dijelaskan letaknya di mana, itu memiliki ketebalan lamina 5 yang sangat tebal sekali dibandingkan korteks-korteks lainnya. Sementara lamina 4 sangat tipis sekali atau jarang sekali ditemukan pada korteks motorik. Sebaliknya, korteks, mohon maaf, untuk lamina keempat ini memiliki tebalan yang sangat tebal pada korteks somatosensorik atau tempat di mana korteks itu memproses sumber-sumber sensorik, informasi sensorik, tetapi justru lamina 5 tidak ada sama sekali pada korteks sensorik. Lalu pembahasan berikutnya kita membahas mengenai kolom. Kolom ini, kalau lamina itu baris, horizontal, kalau kolom ini vertikal, tegak lurus, semakin ke dalam ke cerebral cortex, dalam, itu penjelasannya hanyalah karakteristik dari neuron-neuron yang dalam satu kolom ini relatif sama. Lalu sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail mengenai lobus, kita bahas lebih ringkas mengenai overview anatomi korteks cerebral. Jadi dalam korteks cerebral kita dibagi menjadi 4 lobus utama, dimulai dari yang paling belakang, yaitu lobus occipital, lalu di samping kanan kiri ini ada lobus temporal, lalu bagian hijau ini agak belakang atas ini, yaitu adalah lobus parietal, lalu yang depan adalah lobus frontal. Lalu penting untuk dikenali, dan bagus juga kalau teman-teman pahami dan hafalkan juga, untuk pemisahan antara lobus parietal dan lobus frontal dipisahkan oleh central sulcus atau lipatan yang dalam sekali. Selain dari yang misalnya hemisfer kanan dan kiri, ada juga yang memisahkan antara frontal dan juga parietal. Central sulcus ini menjadi pembatas antara parietal dan frontal, dan ada daerah khusus satu satu gyrus area sini, yaitu area belakangnya central sulcus ini disebut dengan placental gyrus yang fungsinya untuk primary somatosensory cortex atau korteks tempat pemrosesan informasi sentuhan itu diproses. Lalu untuk presental gyrus yang depannya central sulcus, jadi ini depannya belakang, depannya central sulcus, satu lipatan di daerah sini, itu adalah presental gyrus untuk primary motor cortex, yaitu fungsi utama penggerak kita. Lalu teman-teman bisa lebih mudah memahami jika teman-teman melihat gambar sebelah kanannya ini untuk fungsi-fungsi dari tiap korteks itu sendiri. Nanti kita akan bahas secara detail pada slide berikutnya. Baik, kita masuk ke pembahasan lobus pertama, yaitu lobus occipital, yang di daerah belakang ini memiliki fungsi utama sebagai informasi visual. Untuk ujung paling posteriornya sendiri ada area khusus kecil, itu disebut dengan primary visual cortex atau striate cortex. Dan ketika terjadi kerusakan pada korteks tersebut akan mengakibatkan cortical blindness dengan area penglihatan kontralateral. Jadi ketika kita mengalami kerusakan korteks di sebelah kanannya primary visual cortex, maka kita tidak bisa melihat area pandang sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya, apabila kerusakannya di sebelah kiri, maka kita tidak bisa melihat area pandang sebelah kanan. Untuk kerusakan pada korteks primary visual ini tidak mempengaruhi organ penglihatan kita pada area mata, refleks mata tetap normal, pupil normal. Dan namun yang perlu dipahami adalah klien atau orang yang mengalami kerusakan pada area primary visual cortex akan tidak sadar akan adanya persepsi visual kita. Selain itu, mereka ketika mengalami cedera atau kerusakan pada primary visual cortex, mereka tidak akan memiliki gambaran visual sama sekali dan tidak bisa bermimpi sama sekali. Beda dengan orang yang mengalami kerusakan pada organ mata, maka kita akan mengalami buta, tentu, dan sangat bisa dipahami. Tetapi ketika orang tersebut butanya itu di tengah proses kehidupan, dalam artian mereka pernah mengalami fungsi mata yang normal hingga titik suatu kejadian, lalu mengalami kebutaan, mereka masih bisa membayangkan gambaran visual dan masih bisa bermimpi. Berbeda dengan orang yang mengalami kerusakan pada area visual primary cortex. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan lobus parietal. Untuk lobus parietal ini, seperti pembahasan sebelumnya, ada namanya struktur
poscentral gyrus, area sedikit belakangnya central sulcus, itu disebut juga sebagai primary somatosensory cortex dengan fungsi untuk menerima sensasi dari sentuhan, muscle stress atau perenggangan atau tarikan dari otot, lalu juga sendi. Lalu ada 4 ikatan sel paralel terhadap central sulcus, yang 2 untuk sentuhan ringan, 1 untuk sentuhan yang lebih dalam, dan 1 itu sentuhan kombinasi antara sentuhan ringan dan sentuhan dalam. Lobus parietal ini penting untuk interpretasi visual auditori, monitor pandangan, yaitu untuk mengorientasi pandangan kita, untuk memindahkan mata kita, apabila kurang cukup kita menggeser atau memiringkan kepala kita, ya lalu diikuti dengan perubahan gerakan dari tubuh untuk menyesuaikan area pandangan. Lalu juga penting untuk informasi numerik, karena informasi numerik ini berrelasi dengan space atau ruang, sehingga itulah yang menyebabkan penjelasan mapa kita ketika mulai belajar berhitung, kita menggunakan jari-jari kita untuk mempermudah kita dalam penguasaan pengetahuan numerik. Kita lanjut ke pembahasan lobus temporal. Untuk lobus temporal yang sebelah kanan kiri ini memiliki fungsi utama sebagai informasi pendengaran, dan juga beberapa fungsi pendukung lainnya berupa aspek kompleks penglihatan. Kita bisa meningkatkan persepsi gerakan dan juga rekognisi atau pengenalan wajah. Dan begitu juga ada fungsi lainnya juga, yaitu perilaku emosional dan motivasional. Ada satu pasang, yaitu di hemisfer kanan dan hemisfer kiri, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan khusus untuk temporal kiri, ini memiliki fungsi tambahan yang spesifik, yaitu untuk proses pemahaman bahasa ucapan. Lalu untuk kerusakan di lobus temporal ini, itu mengalami halusinasi auditori atau visual, dan pernah disaksikan pada klien yang mengalami tumor pada bagian lobus temporal. Kenapa mengalami halusinasi visual, sementara kalau occipital tidak mengalami halusinasi? Karena pada kerusakan pada area lobus occipital ini tidak akan timbul halusinasi, hanya timbul semacam kilatan putih saja. Lalu untuk kerusakan lobus temporal ini juga ada penemuan sindrom Clover-Bussy. Jadi ada peneliti namanya Clover-Bussy meneliti pada monyet yang melakukan lobotomi, yaitu merusak atau mendiskoneksi lobus temporal kita sehingga tidak berfungsi. Mereka menemukan bahwa monyet yang mengalami kerusakan lobus temporal akan mengalami kegagalan, menunjukkan ketakutan dan kecemasan. Asumsi dari penelitian ini berbasis dari emosi dan kognitif. Untuk yang emosi, mungkin penjelasannya adalah monyet tersebut sudah tidak bisa merasakan perasaan takut atau cemas lagi. Sementara untuk kognitif, berdasarkan penjelasan bahwa monyet tersebut sudah tidak mengenali sumber bahaya itu lagi. Karena monyet yang mengalami kerusakan lobus temporal ini tidak kenal takut lagi. Mereka dengan mudah dan tanpa takut memegang ular dan memegang api yang sedang menyala. Sehingga mungkin dari sumber kognitif ini mereka sudah tidak mengenali lagi apa itu ular dan apa itu api dan apa bahayanya bagi mereka. Dan itu juga ada efek lain juga atau gejala lain, yaitu hyperorality, di mana monyet tersebut akan mengambil barang-barang di sekitar mereka dan langsung memasukkan ke mulut mereka, entah itu barang apapun itu. Dan juga ada gejala lain, yaitu hypersexuality. Jika teman-teman mempelajari detail mengenai Clover-Bussy syndrome, bisa teman-teman baca di artikel jurnal. Lalu berikutnya ada lobus frontal. Untuk lobus frontal ini seperti yang pembahasan pada overview di awal, ada presental gyrus yang berfungsi untuk mengontrol motorik, baik itu motorik kasar ataupun motorik halus jari-jari kita. Dan ada juga area yang lebih luas di area-area warna biru ini, namanya prefrontal cortex. Dan pada spesies kita, yaitu manusia, itu memiliki proporsi prefrontal cortex yang paling besar. Sebelum kita membahas mengenai fungsi dari frontal cortex, saya akan membahas lebih sedikit mengenai sejarah dari lobotomi prefrontal. Apa itu lobotomi? Lobotomi adalah diskoneksi atau penghancuran dari prefrontal. Jadi lobotomi dilakukan dengan 2 cara, entah itu merusak organnya prefrontal itu sendiri, atau yang kedua, memotong sambungan koneksi antara frontal dengan area otak lainnya.
atau lobus lainnya atau area otak-otak lainnya. Lalu ada penemuan bahwa lobotomi prefrontal membuat primata menjadi lebih jinak tanpa adanya gangguan sensasi atau koordinasi yang terlihat. Nah, dari penemuan tersebut, hampir saja ada salah penilaian pada dokter pada era awal tersebut, pada 1940-an atau lebih lama lagi. Bahwa ketika kita melakukan lobotomi prefrontal untuk klien manusia, melakukan dengan gangguan psikiatrik skizofren parah atau skizofren berat, maka akan timbul gejala yang sama juga pada lobotomi pada primata. Hal ini disebabkan kenapa ada kesalahkaprahan penalaran ini pada era 1940-an hingga 1950-an, karena pada area rentang waktu tersebut masih longgar atau lenggarnya peraturan legal etik dalam penelitian, sehingga ada kurang lebih 40.000 praktik labotomi di Amerika Serikat. Seperti contohnya mereka menggunakan drill atau menggunakan pinset secara langsung pada subjek penelitian. Lalu setelah ada praktik farmakoterapi pada sekitar 1950-an, praktik labotomi ini langsung menurun. Adapun konsekuensi dari labotomi ini sendiri antara lain ada perilaku apati, yaitu tidak ada gairah dorongan motivasi untuk melakukan sesuatu, tidak ada antusias, lalu kehilangan ekspresi emosional, kehilangan kemampuan menyusun rencana dan mengambil inisiatif, impulsif, tidak dapat menilai konsekuensi atau dampak dari perilakunya mereka sendiri, lalu distractibility, dan terakhir adalah gangguan memori. Lalu fungsi dari korteks prefrontal itu sendiri, ribuan studi menyatakan bahwa prefrontal ini dibagi, frontal ini dibagi menjadi 3 bagian. Itu posterior, presentral gyrus, itu untuk pergerakan, sudah saya jelaskan. Untuk daerah yang kedua yaitu mid, area tengah, yaitu untuk working memory dan juga kontrol kognitif dan reaksi emosional. Apabila mengalami kerusakan pada area mid atau frontal cortex, akan mengalami gangguan yang dapat kita ketahui dengan gagalnya tes delayed response test. Apa itu tes delayed response test? Yaitu ketika individu diberikan stimulus penglihatan gambar ataupun suara, lalu diberi waktu jeda. Setelah melalui waktu jeda ini, mereka baru bisa menjawab jawaban yang mereka ingat dari stimulus suara ataupun penglihatan yang diberikan. Nah, ketika klien tidak bisa menjawab setelah melewati rentang waktu jeda ini, maka kemungkinan salah satunya adalah kerusakan pada area mid prefrontal cortex. Lalu selanjutnya pada area depan anterior prefrontal cortex, yaitu pembuatan keputusan, evaluasi serangkaian aksi untuk mencapai hasil yang terbaik, yaitu ketika dihadapkan dengan suatu goals, tujuan atau tugas, mereka akan bisa menyusun beberapa alternatif rangkaian aksi. Setelah mencari alternatif daftar aksi yang dapat mencapai tujuan tersebut, maka mereka akan mempertimbangkan tingkat kesulitan dari aksi-aksi itu, lalu mempertimbangkan tingkat keberhasilan dari tiap masing-masing langkah atau rencana yang mereka bayangkan, lalu membayangkan juga reward atau punishment sebagai konsekuensi dari tiap aksi itu sendiri, untuk menilai seberapa mungkin keberhasilan mereka dalam mencapai goal tersebut. Dan gangguan pada area anterior ini akan menimbulkan keputusan impulsif karena orang tidak dapat lagi menentukan bagaimana konsekuensi dari tindakannya dan bagaimana cara menyusun tindakan yang strategis untuk mencapai goal tersebut secara maksimal. Lalu bagaimana cara struktur-struktur lobus-lobus ini bekerja sama? Yaitu yang pertama perlu kita pahami ada istilahnya binding problem atau large scale integration, di mana stimulus-stimulus ini kita satukan menjadi satu objek yang sama, yaitu produksi persepsi objek tunggal yang sama. Lalu dari pandangan peneliti yang terdahulu menemukan bahwa informasi sensorik menyatu menjadi asosiasi area korteks. Jadi masih abstrak, lalu dilanjutkan dengan penelitian berikutnya yang menemukan bahwa ada sel-sel yang mengombinasikan indera-indera ini menjadi satu objek. Dan sehingga muncul suatu konsensus atau konklusi bahwa neuron mengembangkan karakteristik kombinasi indera melalui pengalaman.
yang disebut dengan istilah neuroplasticity. Ini yang menurut saya menimbulkan suatu keindahan dari ilmu biopsikologi ini karena ini akan relevan sekali dengan ilmu psikologi sosial atau ilmu psikologi lainnya. Karena orang yang mengalami pengalaman-pengalaman tertentu akan tentu mengalami suatu perubahan struktur dari neuroplastisitas dari otaknya mereka sendiri. Karena menyesuaikan dengan pengalaman yang telah mereka lalui, sehingga struktur otak tiap individu sangatlah berbeda. Namun secara gambaran besar untuk letak lobus-lobusnya itu tetap hanya perubahan-perubahan minor, tetapi cukup signifikan bagi tiap individu yang membedakan diri kita dengan orang lain. Lalu hingga sekarang masih belum ada penjelasan secara holistik bagaimana penjelasan kombinasi indera ini dari awal hingga akhir itu seperti apa. Tapi yang pasti adalah untuk mengetahui adanya kombinasi indera ini ada dua syarat, yaitu dua atau lebih sensasi terjadi pada waktu yang sama dan pada tempat yang sama. Untuk mempermudahkan pemahaman kita mengenai binding problem atau large scale integration ini, kita akan menonton video berikut dari video BBC. Ada eksperimen di setupnya itu sudah disediakan tangan karet, tangan simulasi tangan biasa, lalu ada papan pemisah, lalu subjek akan menaruh tangan di samping luar dari papan tersebut. Kedua, lalu keduanya, dan sebenarnya untuk binding problem atau large scale integration ini tidak hanya sebatas dari eksperimen memalu tangan karet ini saja, tetapi ada juga contoh lainnya seperti permainan boneka sambil pakai suara perut, di mana boneka tersebut membuka tutup mulutnya dengan permainan pemain boneka tersebut. Dan ada eksperimen-eksperimen lain yang mungkin teman-teman bisa cari di internet mengenai binding problem atau large scale integration. Seperti permainan cermin di depan tangan. Mungkin teman-teman bisa mencari mirror hand illusion. Baik, itu adalah pembahasan terakhir dari episode ke-6 kali ini. Seperti biasa, saya akan menunjukkan sumber dari acuan utama saya. Saya selama pembuatan seri biopsikologi ini menggunakan referensi utama dari buku Biological Psychology yang dikarang oleh James William Callahan, yang dipublis atau diterbitkan oleh Cengage Learning. Ada versi bahasa Indonesia yang juga yang diterbitkan oleh Cengage Learning Asia. Saya merekomendasikan teman-teman jika punya rezeki lebih atau uang lebih untuk membeli buku ini, jika teman-teman tertarik mengenai topik biologi ke psikologi ini. Untuk ISBN tertera pada slide. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya dalam episode ke-6 kali ini selama 25 menit lebih. Saya harap teman-teman masih semangat dan masih interest pada bidang biologi psikologi ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam proses penjelasan ini, dan saya terbuka untuk teman-teman menanyakan apabila saya ada kesalahan atau kurang jelasan dalam penjelasan kali ini. Saya juga terbuka untuk teman-teman melakukan komentar untuk pengembangan dari bagaimana cara penyampaian materi dari biological psychology ini ke depannya agar terdapat kebaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang tetap stay pada seri biological psychology ini. Thank you and happy learning.